Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli, salatnya seorang laki-laki, fi jama'atin, dengan berjamaah, tazidu, melebihi atau lebih baik, bisa diartikan afdal, lebih baik, ala salatihi, dibandingkan dengan salatnya, fi baitihi, di rumahnya, wa salatihi, dan salatnya, fi suqihi, di pasarnya. Salat seorang laki-laki dengan berjamaah ini lebih baik daripada salat di rumah ataupun salat di pasar. Bid'ah wa isyrina darajah, lebih baik 20 sekian derajat. Kenapa disebut bid'an di sini? Ini kan hadis muttafaqun alaih, yakni ada dalam kitab Bukhari dan juga ada dalam kitab Muslim. Saya buka kedua kitab tersebut, di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, ternyata di situ banyak sekali hadis mengenai fadilah salat berjamaah ini. Salah satu teks hadisnya bi khamsati wa isyrina darajah, dengan 25 derajat. Bisab'in wa isyrina darajah, 27 derajat. Makanya di dalam hadisnya ini disebutkan bid'an wa isyrina darajah, 20 sekian. Karena khilaf tadi, ada hadis yang berbeda, ada yang 25, ada yang 27. Maka di sini 20 sekian ya. Wadzalika, yang demikian, anna ahadahum, sesungguhnya jika salah seorang, idza tawaddoa, jika dia ini berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, atau bisa diartikan juga menyempurnakan wudunya. Maksudnya menyempurnakan wudu, dia berwudu sesuai dengan syariat. Sunnah-sunnahnya dipakai, taslis misalnya 3 kali, kumur-kumur, kemudian istinsyak yang benar, bukan hanya sekedar mencelupkan air ditempel ke hidung, itu bukan istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, istiraq. Kesunahannya dipakai dan sesuai, maka ini dikatakan sebagai wudu yang sempurna. Tsumma atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid. Jadi kalau menginginkan fadilah dalam hadis ini, orang tersebut harus sudah suci di rumahnya, bukan berwudu di toilet masjid atau di tempat wudunya masjid, tetapi berwudu di rumah kemudian berjalan ke masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang mendorongnya atau mengeluarkannya, atau tidak ada motivasi illa shalah, kecuali salat. La yuridu, dia tidak menginginkan illa shalah, kecuali salat. Maksudnya apa? Semata-mata motivasinya adalah untuk sholat. Kadang kan ada orang pergi ke masjid untuk rapat, misalnya pemuda masjid. Jam berapa rapat mulai? Jam 5 sore. Maka dia pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk rapat. Jam 5 sore mulai rapat.
kemudian masuk waktu maghrib, akhirnya azan. Setelah azan ya mereka sholat. Nah, tidak dimaksudkan di dalam hadis ini. Kenapa? Karena dia pergi ke masjid untuk rapat. Makanya orang yang datang ke masjid waktunya agak masih longgar dari waktu azan atau dari waktu masuknya sholat. Pergi ke masjid jam 5 sore, sedangkan maghrib jam 6 sore. Nah, orang yang seperti ini hatinya harus diluruskan. Maksud kalian kan biasanya mengdani dari sana sholat maghrib di sana, pergi ke sini untuk ngaji. Jangan niat mengajinya dulu, tapi niat untuk sholat isya. Sehingga ketika datang ke masjid diniatkan untuk menunggu sholat, walaupun sholat masih 1 jam lagi. Kegiatan rapat jam 5 sore, datang ke masjid, saya mau menunggu sholat untuk maghrib sambil mengadakan rapat. Berbeda ya. Orang niat rapat, kemudian pas waktu maghrib dia sholat maghrib. Berbeda dengan orang pergi ke masjid walaupun itu jam 5, saya datang ke masjid untuk mengerjakan sholat maghrib. Sambil menunggu itu saya mengerjakan rapat. Niatnya yang harus dijaga. Ini masih berkaitan dengan niat. Dan ini pun berkaitan dengan keikhlasan. Saya datang ke masjid itu semata-mata karena Allah untuk sholat, bukan untuk perkara yang lain. Kalau orang pergi ke masjid dalam keadaan di rumahnya sudah berwudu, berjalan ke masjid niat untuk sholat semata-mata karena Allah, ikhlas, maka fadilahnya apa? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah 1 langkah, illa rufi'a lahu biha darajah, kecuali diangkat baginya sebab perjalanannya tersebut 1 derajat. 1 langkahnya 1 derajat. Dan kita ini jangan menyepelekan yang namanya derajat. Sebuah keterangan menyebutkan bahwa ada seseorang di surga. Di surga itu kenikmatan yang luar biasa kan. Orang makan pisang aja udah gak inget apa-apa lagi. Seakan-akan pisang itu yang dia makan adalah makanan ternikmat. Sebagian meriwayatkan ketika dia memakan pisang terus ditegur oleh malaikat, "Hai fulan, kenapa kamu makan pisang terus? Makan yang lain." Maka penduduk surga ini menjawab, "Hai malaikat, saya merasakan begitu nikmat ini pisang." Dan dia merasa makan pisang baru beberapa biji saja. Maka malaikat mengatakan, "Lihatlah kamu ke belakang." Ketika penduduk surga ini melihat ke belakang, ternyata dia sudah makan pisang, kulitnya itu sudah segunung. Kenapa? Saking nikmatnya ini surga. Jadi semua penduduk ahli surga ini merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan di dunia. Kemudian tiba-tiba dia mencium wangian yang luar biasa. Ketika dia mencium wangian tersebut, kenikmatan surga milik dia ini sudah terasa hambar. Maka bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ini wangian di mana? Kok wanginya wangi sekali? Saya tidak pernah merasakan, mencium wangi sewangi ini." Kata malaikat, "Itu adalah bau wangi surga yang derajatnya beda 1 derajat di atas kamu." Ini 1 derajat. Jadi jangan sepelekan 1 derajat. Terus apa lagi? Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dileburkan anhu darinya biha dengan sebab jalannya khati'ah 1 keburukan. 1 langkah dinaikkan derajat, 1 langkahnya lagi dileburkan dosa atau dihapus dosa.
hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Makanya bagi orang yang rumahnya samping kanan masjid, maka dia muter sehingga nanti dia keluar dari samping kiri. Ada satu sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya mau pindah rumah." "Kenapa?" "Supaya saya lebih dekat ke masjid. Saya mau pindah rumah ke dekat masjid karena rumah saya jauh." Apa jawab Nabi? "Jangan. Semakin jauh rumah kamu, maka semakin besar pahalanya." Maka bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid, ini jangan mengeluh. Bahkan para sahabat itu mereka mengerti setiap langkah dihapus dosa, setiap langkah dinaikkan derajat. Maka mereka setiap mau pergi ke masjid itu langkahnya dipendek-pendek supaya banyak langkahnya. Jadi Rio karena rumahnya dekat, pendek-pendek yuk. Dan itu bukan bercandaan, itu serius. Karena di sini tidak disebutkan berapa jauhnya, tapi berapa langkahnya. Setiap langkah dinaikkan derajat, setiap langkah diampuni dosa. Entah itu langkahnya yang panjang ataupun langkahnya yang pendek. Makanya saya waktu kemarin silaturahmi ke Sulawesi, ada orang sakit parah. Karena mendengar hadis ini, maka setiap mau pergi ke masjid, walaupun jauh rumahnya dan dia dalam keadaan sakit, dia tidak mau dibonceng orang. Ada temannya datang pakai motor, "Ayo Pak ikut." Nggak mau. Tapi kalau pulangnya mau. Kenapa? Karena hadis ini menceritakan perginya seseorang dari rumah ke masjid, bukan dari masjid ke rumah. Itu saya di Sulawesi nemuin orang yang seperti itu, Masya Allah. Jadi kita pun usahakan cari jalan yang jauh dan langkah kita dipendek-pendek. Keburu komat Ustadz, makanya dari waktu yang jauh kita persiapkan. Kalau maghrib jam 6 kurang 10 kita sudah persiapan. Sudah adzan masih main game tanggung. Menjelang komat kita baru wudhu, akhirnya pergi ke masjid berlari, sehingga langkah kita agak panjang, fadilahnya pun kurang. Tapi tetaplah lebih bagus daripada sholat sendiri. Di dalam riwayat lain ada sebuah hadis yang mafhumnya saya nggak bisa sebutkan juga biar nggak terlalu panjang. Ada seseorang pergi ke masjid. Ketika masuk masjid, ternyata sholat sudah selesai. Kata Nabi, orang tersebut mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan sempurna. Maka bagi kita yang mungkin ketiduran, bangun-bangun sudah komat, kemudian kita ke air, ambil wudhu, kemudian berjalan ke masjid, jangan menyangka bahwa sholat berjamaah sudah selesai. Tapi berpikirlah bahwa sholat ini masih dikerjakan. Ketika datang ke masjid ternyata sholat sudah selesai, pahalanya sempurna. Maka bagi orang yang datang ke masjid, kemudian imam sedang tahiyat akhir, jangan menunggu salam imam. Ikut bermakmum kepada imam. Walaupun sempat Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan sempurna. Tadi aja yang datang sholat sudah selesai tetap mendapatkan sholat berjamaah, apalagi ini masih sempat takbir bersama imam, maka sudah dipastikan lagi tetap mendapatkan pahala yang sempurna berjamaah dengan orang-orang di depan. Masalah masbuk tertinggal rakaat itu beda lagi. Tidak bisa disamakan dengan orang yang dari pertama ikut dengan imam. Yang tertinggal 1 rakaat itu lebih baik daripada orang yang tertinggal 2 rakaat. Dan begitu seterusnya.
Namun dari segi sholat berjamaahnya dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Namun kualitasnya ini berbeda-beda. Dari kekhusyuannya, dari cara wudhunya, kemudian tertinggal rokaatnya, bacaannya dan lain sebagainya. Itu menentukan derajat seseorang. Pahalanya ini berbeda-beda. Tapi sholat berjamaah pahala secara umumnya dia tetap dapat. Fa idza dakhala al-masjida, apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fis shalah, maka dia akan mendapatkan pahala salat. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama dia ini bertahan untuk salat, yakni dia menunggu untuk salat. Makanya tadi disebutkan kalau pergi ke masjid waktu sholat masih jauh, maka niat pergi ke masjid adalah untuk sholat tetap. Datang ke masjid niat untuk menunggu sholat, menunggu sholatnya sambil rapat, menunggu sholatnya sambil zikir, menunggu sholatnya sambil tolabul ilmi. Namun hadis yang tadi bukan semata-mata saya hanya untuk sholat saja. Kan saya sudah pernah sebutkan, coba dibuka manajemen niat, bahwa kita ini harus menghadirkan niat sebanyak-banyaknya. Tapi maksud di sini adalah supaya kita ini menjaga keikhlasan kita, juga menjaga motivasi kita datang ke masjid ini. Tujuan utamanya adalah sholat, baru mendapatkan fadilah ini. Saya ke masjid mau sholat sambil belajar ilmu, ditambah niat untuk memakmurkan masjid, ditambah niat untuk silaturahim, ditambah niat untuk iktikaf. Ini semakin bagus. Namun motivasi utamanya, niat utamanya adalah sholat. Mafhum ya? Wal malaikatu, dan para malaikat yusholluna, bersolawat. Arti solawat di sini adalah mendoakan ala ahadikum, terhadap salah satu di antara kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selagi berada di tempat sholat. Yaquluna, para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, sayangilah dia. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dzi fih, selagi dia tidak berbuat buruk. Berbuat buruk ini bisa perbuatannya, bisa lisannya, enggak menggunjing orang dan lain sebagainya. Malam yuhdits fihi, dan selagi dia tidak berhadas. Jadi belum kentut, belum batal wudunya. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita ini suka berdoa, ya Allah ampuni kami, ya Allah rahmatilah kami, Allahumma gfir lana, Allahumma arhamna. Namun kan kita ini manusia yang lalai ya, kadang berbuat dosa, tidak maksum. Tapi malaikat ini terbebas dari dosa, gak pernah maksiat, gak punya dosa. Maka sudah dipastikan doa malaikat ini lebih makbul daripada doa kita. Dan kita datang ke masjid setelah sholat, gak kemana-mana, diem untuk menunggu sholat berikutnya. Dia selama diem di situ, malaikat terus mendoakan kita. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Maka paling enak kapan? Maghrib ke Isya. Kalau subuh ke duhur kan agak lama. Namun ini pun bisa dengan cara pergi ke masjid 10 menit sebelum azan, setengah jam sebelum azan. Diniatkan untuk sholat. Maka setiap
dia melangkah, langkahnya diampuni Allah, setiap langkahnya ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sampai di masjid, kemudian dia niat i'tikaf dan sebagainya, tapi tetap niat utamanya adalah sholat, duduk dia di masjid menunggu sholat, maka dia dihitung sholat pada saat itu juga. Dihitung sudah sholat. Dan selama itu juga malaikat mendoakan dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia, ya Allah terimalah tobatnya. Maka kalau kita ini ingin memperbanyak rahmat Allah, lebih disayangi Allah, supaya tobat kita diterima Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni Allah, banyak-banyaklah diam di masjid untuk menunggu sholat. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.